Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammad abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Wa sallallahumma wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada semua yang mendengarkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang mencurahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan kita. Semua seharusnya terpancar ataupun terperlihatkan di dalam ketakwaan kita. Kesungguhan usaha kita yang pertama-tama harus tampak adalah pada takwa, bukan pada kesungguhan yang lain, bukan pada kesungguhan untuk mencari harta, bukan dalam kesungguhan untuk mencari teman, mencari kerabat, mencari kolega. Namun kesungguhan kita yang harus pertama kali tampak adalah dalam takwa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal taqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azim. Sungguh mereka itu telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian tidak lupa kita sampaikan puji kita, syukur kita kepada Allah, dan kita sampaikan salawat kita yang terbaik kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat yang penuh berkah ini, karena sesungguhnya salawat dan salam kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, secara pribadi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh khatib tadi, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mewanti-wanti kepada kita terkait dengan bahaya lisan. Begitu pula sejak 15 abad yang lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Apabila kita membaca di dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali ayat dan hadis yang menyampaikan terkait dengan bahayanya lisan. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku perkara yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada neraka." Maka Rasulullah menjawab,
dengan jawaban yang panjang. Beliau menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan dan pokok-pokok kebaikan. Namun yang menarik di akhir hadis, baginda Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah aku beritahukan kepadamu apa kunci yang dapat membuatmu membuka pintu-pintu kebaikan itu? Tentu saja ya Rasulullah, jawab Muaz radhiyallahu anhu. Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah, jagalah olehmu ini, lisan ini. Perkara yang sepele. Namun dari hadis ini Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan terdapat isyarat bahwasannya kunci-kunci segala kebaikan itu terletak dari lisan kita. Barang siapa yang mampu menguasai, mengontrol dan mengendalikan lisannya, bukan sebaliknya, lisannya mengontrol dirinya, akan tetapi apa yang diucapkannya senantiasa berada di bawah kendali hatinya, tidak di bawah kendali emosinya. Barang siapa yang mampu melakukan hal tersebut, maka sungguhnya ia telah mampu menguasai, mengontrol dan mengatur seluruh urusan-urusan. Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, "Aku memperhatikan manusia apabila dia menjaga lisannya dan meyakini bahwasanya lisannya ini dapat membawa bencana bagi dirinya, maka aku perhatikan amalan-amalannya baik." Maka hal ini kita dapat lihat dalam keseharian generasi terbaik salafus salih. Suatu saat Umar bin Khattab menemui Abu Bakar dan melihat beliau sedang memegang lidahnya. Maka dengan penuh keheranan Umar bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Hadza awradanil mawarid." Lisan inilah yang membawa malapetaka kepadaku, maka aku menjaganya. Barang siapa yang baik perkataannya, maka akan terlihat baik pula amalan-amalannya. Sebaliknya, orang yang buruk amalan-amalannya, maka tidak jauh perkataannya pun akan senantiasa. Maka rahimakumullah, lisan adalah sumber keselamatan dan sumber kebaikan. Sahabat Nabi Uqbah bin Amir pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka beliau menjawab, "Amsik alaika lisan." Jagalah olehmu lisan. Betahlah engkau di rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Itu adalah keselamatan kita baginda Nabi SAW. Ya. Mengapa demikian? Karena ternyata baginda Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling banyak membawa manusia terjerumus ke dalam neraka?" Maka beliau menjawab, hanya dua. Dari dua lubang inilah kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka. Apa itu? Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Barang siapa yang mampu menjaga keduanya, maka Rasulullah menjamin baginya surga, insyaallah pada hari kiamat. Hal yang sederhana. Mengapa demikian? Karena lisan ini sesuatu yang mudah sekali untuk kita ucapkan, bukan sesuatu yang berat. Dan dari lisan ini akan dapat membawa kebaikan yang banyak. Begitu pula sebaliknya bisa membawa dosa yang besar. Tasbih, tahmid, takbir, zikir yang ringan diucapkan oleh lisan. Namun dikabarkan bahwasanya zikir itu di sisi Allah adalah seberat langit dan bumi. Ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Sebaliknya, ada orang yang inna rajula yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan fayahwi bihi ila jahannam.
Sebaliknya, bisa jadi orang mengucapkan suatu perkataan yang dia lupakan, yang tidak dia berikan perhatian, yang dia tidak pedulikan. Namun ternyata dengan ucapan yang sepele itu yang membawanya ke dalam neraka. Nauzubillah. Inilah rahimakumullah di antara penjelasan mengapa akan datang satu zaman. Pada zaman itu banyak orang muslim di pagi hari beriman, sore hari telah kufur. Malam hari beriman, pagi hari telah kufur. Di antaranya adalah karena dosa lisan. Jadi dengan lisan kita bisa mengucapkan kata-kata kufur. Ada orang yang memperolok wahyu Allah. Dia menganggap itu bahan candaan tawa, hal yang sepele. Namun ternyata itu besar di sisi Allah. Ada orang yang mengatakan kata-kata yang mendatangkan murka Allah, mengatakan ketidakridoannya kepada keputusan Allah, mengatakan perkataan-perkataan lain yang dusta terhadap di dalam agama Allah. Inilah mengapa lisan bisa menjadi dosa yang besar. Namun kebanyakan dosa-dosa lisan terkait dengan hak sama manusia. Banyak sekali dosa-dosa lisan itu kaitannya dengan hak sama manusia. Sumpah palsu. Sumpah palsu, syahadatul ghamus dikatakan adalah. Mengapa dikatakan ghamus? Ghamus itu menyebur, menyelam. Mengapa? Karena orang yang bersumpah palsu di hadapan pengadilan, yang dengan sebab sumpah palsunya itu seseorang dihukum bukan karena kesalahannya, atau hak seseorang diambil yang seharusnya itu miliknya, maka dia ghamus, langsung terjerumus ke dalam api neraka oleh sebab sumpah palsu. Perkataan dusta, bohong, ya, baik itu tentang dirinya ataupun mendusta kepada orang lain, memperolok-olok, menghinakan, perkataan yang kasar, yang kotor, yang keji, dan banyak dosa-dosa lain. Mengumbar janji yang tidak bisa dipenuhi, memuji diri sendiri, atau bahkan memuji orang lain dengan tujuan menjilat, meninggikan suara di hadapan orang tua, di hadapan guru dan para ulama. Ini adalah di antara contoh-contoh dosa-dosa banyak. Apabila kita rinci banyak sekali dosa-dosa lisan ini, ya. Makanya perlu kita perhatikan bersama. Orang yang berakal, lisannya berada di bawah kendali hati. Ya, perhatikan terlebih dahulu. Ya, apakah perkataannya ini akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya dan orang lain, atau perkataan ini akan sebaliknya membawa keburukan sehingga dia menahan diri. Adu domba namimah termasuk dosa yang menyebabkan orang diazab di dalam kubur, yaitu menyebarkan perkataan yang memunculkan permusuhan dan kebencian di antara sesama. Ghibah, siapa orang yang tidak suka ghibah? Membicarakan orang lain, keburukan orang lain dibicarakan, padahal bukan urusannya dan tidak ada manfaat, ya, dan tidak menolak mudarat ketika dia mengucapkannya. Dia mengucapkan itu sekedar karena ia suka, senang, atau ingin menyebarkan keburukan orang lain, atau ingin ikut asik dalam pembicaraan. Itu adalah dosa besar, ya, sama seperti memakan bangkai saudara. Juga banyak dosa-dosa. Maka perhatikanlah kita. Ya. Tidak heran baginda Nabi SAW ketika ditanya, Muslim apakah yang terbaik? Mereka lah yang man salimal muslimuna min lisanihi. Muslim terbaik adalah yang mampu menyebabkan orang muslim yang lain itu selamat dari bahaya tangan dan lisannya. Selama kita menjadi orang yang membawa keburukan, membawa kecelakaan kepada orang lain baik dari lisan dan perkataan dan tangannya, maka kita belum menjadi seorang muslim yang sejati. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang dihindari orang lain karena takut terkena keburukan, takut terkena lisan. Inilah rahimahullah. Dan karena bahaya lisan ini lebih dahsyat daripada bahasa tangan. Lisan ini mampu mengorek perkara yang telah lalu, perkara yang akan datang, dan keburukannya dapat menyebar melebihi keburukan tangan. Terutama di era internet saat ini, yang kita ucapkan pada detik ini di tempat ini bisa sampai di seluruh penjuru dunia, dan kita tidak bisa tarik kembali itu. Maka hati-hati,
Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bihasbi mri'in minasyarri an yuhina atau ayyahkira akhahu. Hati-hati. Cukuplah menjadi sebuah keburukan bagi seorang muslim ketika ia menghinakan saudara muslim. Dahulu pun di zaman sahabat Nabi SAW, ketika Rasulullah mendidik mentarbiyah para sahabat, terjadi hal ini. Di antaranya ketika Abu Dzar Al-Ghifari marah kepada sahabat Bilal, maka terloncarlah kata-kata yang terbiasa dilakukan pada zaman jahiliyah ketika itu. Ia menghina, wahai dasar engkau anak wanita hitam, atau perkataan yang semisal. Maka Rasulullah marah langsung menegur, wahai Abu Dzar, itu adalah perkataan jahiliyah yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang beriman. Kita pun mungkin akan mengalami seperti itu tanpa sengaja, karena sudah terbiasa perkataan buruk, perkataan kasar. Namun ketika diperingatkan, lihat bagaimana respon Abu Dzar. Ketika diperingatkan oleh Rasulullah, langsung ketika itu pula menyesal dan meminta maaf kepada Bilal, dan persilahkan Bilal untuk menginjakkan kakinya di pipinya sebagai bentuk penyesalan itu. Begitu pula dulu para sahabat, ada di antara mereka yang memperolok sahabat lain, bukan dengan kata-kata, tapi bisa dengan isyarat dan perilaku. Contohnya ada orang yang pincang, maka karena ingin memperolok-oloknya, ditirulah seakan-akan gerakan-gerakan pincang, kemudian membuat orang lain tertawa. Maka ini pun perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Inilah bagian daripada keindahan adab dan akhlak dalam Islam. Luar biasa indah bagaimana kalau akhlak dan adab ini bisa kita terapkan bersama-sama. Dari mulai diri kita pribadi, di lingkungan rumah kita, di sekolah kita. Perkara-perkara bully yang banyak menyebar pada saat ini dimulai dari perkara-perkara lisan. Dan ini bukan perkara yang sepele. Maka marilah kita renungkan. Islam dibangun, peradaban Islam dibangun dari hal-hal yang kecil namun besar insya Allah. Perkara adab dan akhlak yang sepele ini, namun sungguhnya ia mencerminkan kebenaran iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dia akan mengatakan yang baik-baik saja. Jika tidak baik, maka dia akan Barakallahu bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin membacakan sebuah ataupun beberapa ayat dari surat Qaf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang pokok yang dapat memunculkan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya terdapat malaikat pengawas yang selalu hadir. Rahimakumullah. Asal
awal daripada takwa adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, mengetahui dan memperhatikan tindak tanduk gerakan kita. Barang siapa yang menyadari hakikat ini dan senantiasa menghidupkannya, menghadirkannya dalam kesehariannya, maka akan muncul rasa malu. Malu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu, lebih malu dibandingkan merasa diawasi oleh manusia. Kemudian akan muncul rasa takut dan rasa takut. Namun musibahnya bagi diri kita apabila keimanan kita seringkali dalam keadaan lalai, sehingga kita tidak ingat bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan kita, dan kita lebih malu kepada pengawasan manusia dibandingkan kepada pengawasan Allah. Sehina itukah kedudukan Allah di sisi kita? Apabila ada seseorang yang kita hormati dan kita segani, kita tidak mau melakukan dosa, kita menjaga perbuatan kita. Namun apakah kita tidak memperhatikan pengawasan Allah sehingga kita malu dengan perbuatan kita? Inilah Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk memperbaiki takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki akhlak kita. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha mengijabah doa. Allahumma A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa laka nahmad wa nas'al na'bud. Ya Rabbana inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min 'abdik aw anzaltahu fi kitabik aw istaghsartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'anil hisab. Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an kama zayyanta akhlaqa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa 'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Indonesia wa fi Palestina wa fi kulli biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'a din waj'al tadmirahum tadmirih waj'al kaidahum fi nahri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullah